Shalom, Hai, shalom semuanya. Apa kabar? shalom, luar Wuh. biasa. Halo Vidya, Hai Kak Cila. Wow, partner aku hari ini buat nge-MC. Apa kabar Kak Cila? luar biasa. Ya, tahun baru ya, jadi masih ada semangat-semangat yang baru gitu. Kalau Vidya gimana kabarnya? Ngomongin tahun baru, kita belum ngucapin nih. Kita ucapin dulu sama teman-teman Oh, semua. betul, 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 betul. Happy New Year teman-teman. Happy Tetap New Year semangat guys. memasuki tahun 2021. Tadi gimana? Nah, Kayak Fit, mana? Hmm? untuk menunjukkan semangat kita, gimana kalau kita buka kamera, Fit? Mumpung masih bersemangat tahun baru kan? Jadi Aku kita setuju ngajak banget. nih teman-teman semua, ayo yang bisa, yuk buka kameranya Yuk, yuk. Biar kita mau kita bisa melihat. saling sapa menyapa. Benar banget, kita mau melihat wajah-wajah kalian, wajah-wajah semangat kalian. Aku yakin banget nih karena baru masuk di tahun yang baru, pastinya kalian memiliki wajah yang sangat semangat ya, sangat sumringah. Seperti Seperti Kacila, Arimbi seperti dan ya Arimbi. Arifi, ada Weh. Ferdinand Marcelino Halo. dengan baju batiknya. Habis ke kondangan mantan, ada Hai, Reinhardt. Shalom. Halo Reinhard. Wah, Zen Wah, ada nih. Zen. Luar biasa. Halo Bisa. Bapak Halo. Zen. Di sini ada siapa lagi nih? Oke. Ada lagi yang mau menunjukkan mukanya? Oh, Ini Richard lagi David nih siap-siap nih. kayaknya. Ya, Oke. dia lagi siap-siap. Heeh. Wow, dengan kumis barunya. Tidak hanya resolusi baru, tapi ada kumis baru ya. Ada Han Ji Mantap Pyong juga Bapak alias Richard. Billian Suwandi. Mantap sekali. Happy New Year guys, Happy Ya, New hari Year. ini Nah, Fit, sekali lagi. ngomong-ngomongin New Year nih, kayak kemarin kan kita liburnya lumayan lama tuh, Fit, 2 mingguan ya. Ya, Terus kita ngelewatin Natal, ngelewatin Tahun Baru juga. Kamu ngapain aja tuh, Fit, selama libur? wow, sejujurnya ya, sebagai anak kosan yang terjebak dan aku sebenarnya tidak diperbolehkan juga untuk pulang, jadi aku cuma di kos doang. Sedih banget gak sih? Nggak, sebenarnya nggak sedih sih. Oke. Sebenarnya nggak sedih sih. Tapi Karena videonya terbiasa. tetap happy ya, walaupun di Tetap kosan. happy dong. Kalau Kak Cila gimana? Kak Cila? Kalau aku, puji Tuhan bisa ngumpul sama family. Jadi kayak kakak-kakakku juga di Jakarta, papa mama juga di sini. Jadi ya Natal, Tahun Baru juga bisa ngumpul gitu. Puji Tuhan sih. Wow, seru sekali ya. Aku yakin banget teman-teman di sini walaupun kita tahu semuanya bahwa tahun baru kali ini cukup berbeda dan kita semua pasti di rumah atau mungkin ya nggak kemana-mana ya karena masih ada pandemi. Jadi kita mau tahu dong teman-teman, kalian tuh tahun baruan ngapain aja nih? Boleh Boleh di ya chat ditulis. langsung aja, ditulis. Mungkin ada yang hacep-hacepan di rumah, Bener. virtual gitu kan ya. Berenang, Oke, wah ada luar yang biasa ya, ada yang berenang, berenang. boleh. Luar biasa. Tahun baruan apa nyari ikan lele tuh ya Mas ya? Oke, welcome juga teman-teman yang baru join. Yes. Selamat datang di ibadah perdana di tahun ini. Nah, Fit, ngomongin soal ibadah perdana, berarti biasanya tahun baru tuh berkaitan sama ada target-target baru gitu nggak sih, Fit? Pasti Ada dong. wish-wish baru, ada keinginan-keinginan yang baru buat di tahun ini. Nah, kalau video sendiri ada nggak tuh? Keinginan banyak ya sebenarnya ya. Cuman kalau aku bisa ceritain dikit, kalau di tahun 2021 sebenarnya aku tuh gak minta muluk-muluk sih. Aku cuman kayak pengen apa ya? Kayak nge-restart ulang lagi gitu loh. Maksudnya kayak pengen Oke. tahu apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Itu seriusnya, versi seriusnya. Nah, ini versi iya versi bercanda. Padahal gak ada yang versi bercanda, cuman aku pengen banget jadi morning person. Karena sejujurnya Weh, aku tuh amin. aku susah banget bangun pagi ya. Kalian tahu gak sih paginya aku tuh jam 8 setengah 9 luar biasa kan, padahal tuh eh, dalam situasi masih ngantor loh gitu. Jadi ya susah banget aku bangun pagi. Jadi aku pengen banget tuh ya usiaku di tahun 2021. Aduh, please banget deh. Walaupun berat. Tapi dia paginya jam 2. Bisa banget, Pak. Ya, seperti itu. Kalau Kak Cila sendiri gimana, Kak Cila? Oke, kalau aku mungkin untuk wish yang rohani ya, Iya, wish bisa yang kan. agak rohani
itu nggak membuang-buang waktu, nggak suka ke distract itu kayak misalkan pas lagi baca Alkitab atau pas lagi doa atau pas lagi apa tiba-tiba kepikiran tuh itu kayaknya selimut di ujung kasur tuh perlu diperbaikin dikit deh, terus langsung perbaikin kayak Ada gampang ke celah distract saya. gitu. Iya, sama hal-hal yang nggak penting gitu pas lagi saat teduh sama Tuhan. Jadi itu sih wish aku. Terus kalau yang lebih nggak rohaninya lebih menekuni hobi gitu. Jadi hobi aku suka gambar, aku pengen lebih banyak belajar soal gambar. Gitu Luar sih Fit. Nah, biasa. teman-teman semua juga pasti punya hobi masing-masing dan keinginan wish masing-masing gitu nggak sih Fit? Yes, pastinya dong, nggak mungkin. Pastinya, menurut aku, karena aku anaknya lumayan suka merenung ya, aku merasa bahwa resolusi itu, resolusi itu Merenung apa adalah imajinasi? keduanya mungkin boleh juga Bu ya. Okay. Jadi ya aku merasa bahwa setiap kita pasti punya resolusi dong, dan aku yakin banget setiap kita masuk ke tahun yang baru pasti ada wish yang baru juga, ada keinginan yang baru, ada sesuatu pencapaian yang ingin kita raih di tahun yang baru ini. Dan aku pengen bau dong ya kasih kecil, kita pengen tahu teman-teman semua tuh apa sih wish yang paling dari lubuk hati yang terdalam itu, yang ini tuh pengen banget nih terjadi di tahun 2021. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu kalian tulis langsung sederetan, mungkin satu aja gitu. Dan mungkin kalau ada yang bisa kita bantu doa, boleh ya nggak sih Kak Cila? Betul. Jadi silakan di chat di bagian chat kalau ada yang mau di keep juga nggak apa-apa, tapi kalau yang mau untuk di-share ke kita, monggo silakan. Nah, Fit Wah, tadi juga Ko Robi udah masuk nih, Fit. oh Halo Ko iya. Robi. Shalom Kak Shalom, Robi. shalom semua. Shalom Ko Robi. Shalom semua. Selamat tahun Apa baru kabar ya. Kak Happy New Robi? Year semua ya. Selamat tahun baru Ko Robi. Sehat-sehat Ko Robi, Cenita, keluarga. Puji Tuhan kita semua sehat. Teman-teman semua sehat? Baik? Sehat, Tuhan. puji Tuhan Sehat kok. ya. Good. Oke, silakan. Oke, Fit ini ada beberapa yang udah bilang nih, ada Oh yang iya. sangkal diri pikul salib. Wah, itu luar biasa Oke, sih. amin. Amin Oh, ya. Angel juga Fit tuh. Apa ini? Lulus on time. Amin, Kakak Wow, Angel. amin. Wow. Teman-teman apa nih? Kita Sukses ya semua skripsinya. Amin ya. Semangat Angel. Ada Semangat juga. lagi yang mau tulis wish? Mungkin saking Iya, banyaknya kita kali ya bukan. Kak Cila ya. Oh ya, bingung kali ya. Bingung kali saking banyaknya, padahal nggak apa-apa, satu aja padahal teman-teman. Anyway, Kalau video sendiri, ya, Kenapa? silakan Vidya. Kalau video sendiri kayak di selama 7 hari, berapa ini, 8 hari ini udah ngapain aja? Masih di kosan juga ya, Fit? Jadi setelah tahun baru, masih stay di kosan? Masih. Oke. Harus ya menjaga kesehatan mental ini. Ya, menjaga kesehatan diri sendiri juga ya, tidak Benar berpergian kalau nggak perlu. Oke, Fit. Ini makin banyak nih teman-teman yang masuk. Wow, Welcome ya semuanya. welcome. Ucapin selamat datang kembali teman-teman. Setelah sekian lama kita berjumpa kembali. Kita juga senang banget ya Kak Cila ya bisa ibadah bareng-bareng lagi. Dan sebelumnya aku mau mengingatkan juga nanti pas ibadah seperti biasa kita akan mute teman-teman biar ibadah bisa berlangsung dengan baik. Jadi hanya WL dan pembicaranya yang dapat dibuka. Tapi tenang, nanti pas habis ibadah teman-teman berkesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng kita kok. Jadi jangan kemana-mana dulu, kan mau untuk melepas rasa rindunya ya kan Kak Cila ya? Betul. Dan mumpung belum mulai nih, masih ada waktu buat ngechat teman-temannya mungkin yang belum masuk ke sini, langsung di chat, ayo ikutan ibadah perdana YCSI di tahun 2021 biar kita rame-rame di sini. Yes. Oke, Fit, kayaknya sudah waktunya nih ya, Fit. Kita mau mulai ibadah kita. Ya. Angel, kita Persilakan yang melayani. Shalom semuanya teman-teman YCSI. Nggak terasa ya kita udah melewati 1 tahun bersama dengan Tuhan tentunya. Sebelum kita mulai ibadah kita, aku pengen dong lihat reaction teman-teman nih. Kasih jempolnya boleh, kasih tepuk tangan juga boleh. Kira-kira yang lagi di keyboard siapa aja? Wih, oke. Ada Koderi, ada Bianca, halo Bianca. Ada Ci Michelle, Kak Bilian. Oke.
Oke, banyak ya, aku percaya kalian semua di dalam misalnya di kamar-kamar kalian juga pasti semangat buat Tuhan ya, semangat memuji Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita siapin hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat tahun yang baru. Kami berdiri Tuhan, YCSC berdiri di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, perkenanan Tuhan ada buat setiap kami memulai tahun yang baru. Biar terus Tuhan Engkau yang nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau yang nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami sepanjang 2021 ini. Nah, sore hari ini kami siapkan hati kami satukan hati kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Disenangkanlah Engkau kiranya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yeay. Sama-sama YCSC katakan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Na 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 na, yeah. Sekali lagi katakan. Na 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 na, yeah. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja, memuji, menyembah, berdoa. Kami mau menari Tuhan, oh menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera-Mu Kau tinggalkan bagi kami, damai sejahtera-Nya berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sama-sama dengan berkatakan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Dengan iman ya, kita sama-sama bilang. Anggur baru dicurahkan, berkatnya
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, jalan sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Menyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. YCSC sing. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, oh, oh. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami siapin hati kami, Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau menyanyikan mazmur pujian kami, Tuhan. Ku hendak
Siapin hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran-Mu, kebenaran yang memerdekakan hidup kami, kebenaran yang menyembuhkan kami, kebenaran yang mengubahkan kami. Nyatakan isi hati-Mu lewat Robi Tuhan, Robi hamba-Mu Tuhan. Sungguh perkataannya berasal daripada hatinya Tuhan, untuk mengalir lewat bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sha-n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 a. Punya masih. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau. Dan tiada yang lain. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Dan tiada yang lain. Mari sama-sama panggil nama itu. Yesus, 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 ku sembah Kau. Oh, Yesus, 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 ku sembah Kau. Yesus, 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 ku sembah Kau. Sha-la-la-la-ma-ko, ya-la-la-la-ma-si, ya-l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 a, ko-ya-la-la-la-la-la-ma-si, shake-la-la-la-la-la-la-la-ma-ko, ya-la-la-la-la-la-la-la-la-ma, ko-ya-la-la-la-ma-si, ko-ya-la-la-la-la-la-la-la-la-ma-ko, sha-l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 a-ma-si. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk tahun 2021, tahun yang baru dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena bukti kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melalui 2020 lalu ya Tuhan bersama dengan Engkau. Sungguh kami boleh terus Tuhan merasakan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus Tuhan. Masuk tahun yang baru, tahun 2021 Tuhan. Biar Engkau terus Tuhan membimbing langkah kami Tuhan. Memimpin ya Tuhan, Engkau menetapkan langkah-langkah hidup kami ya Tuhan.
Kuasai Tuhan, kuasai Tuhan. Kuasai ya Tuhan. Berdaulatlah penuh atas hidup kami Tuhan. Berjalanlah di depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu terus Tuhan yang di dalam penyertaan-Mu yang sempurna juga Tuhan. Kalau mereka boleh dalam keadaan baik bersama keluarga mereka. Hamba bersyukur melihat Tuhan penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib buat teman-teman semua. Buat anak-anak-Mu Tuhan di YCSC. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau sebentar Tuhan. Kami mau duduk Tuhan di bawah kaki-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Berbicara Roh Kudus. Biar Tuhan, semua Tuhan, isi hati-Mu tersampaikan Tuhan. Dengan jelas Tuhan. Tersampaikan dengan tuntas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Jadikan kami Tuhan. Sebagai tanda-tanda yang subur ya Tuhan. Untuk menerima benih firman yang Engkau taburkan ya Tuhan. Sehingga Tuhan, benih firman-Mu yang Kau taburkan itu tidak ada yang kembali dengan sia-sia Tuhan. Tetapi mengerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan kami kembalikan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom semua. Gimana, apa kabar? Baik semua? Semuanya baik? Haleluya. Gimana liburannya? Saya percaya penuh sukacita ya, karena ada Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya tahun 2021, siapa yang percaya? Tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik dari 2020. Siapa yang percaya? Saya percaya ya. Teman-teman juga saya percaya, saya yakin semua juga teman-teman mengimani ya. Tahun 2021 akan lebih baik dari tahun 2020. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Dan saya percaya di sepanjang tahun 2021 ini, kasih setia Tuhan juga baru. Bukan hanya di setiap pagi, tetapi di setiap harinya, di setiap minggunya, bahkan di setiap bulan-bulannya di sepanjang tahun 2021 ini. Percaya, kasih setia Tuhan selalu baru. Amin. Oleh karena itu, teman-teman, ya, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau tadi Angel ya banyak lagunya menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ya memang karena mengawali memasuki gerbang 2021 ya. Kita nomor satu harus menaikkan korban pujian kita. Korban syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Karena firman Tuhan juga di dalam janjinya ya, di dalam Yeremia seperti di Yeremia 29 ayat 11 teman-teman. Ya. Firman Tuhan katakan, ini adalah janji Tuhan masuk tahun 2021. Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini kata Tuhan ya, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai teman-teman dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada teman-teman dan saya hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik, teman-teman. Ya, percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu tidak ada kata lain, kita terus ada di dalam rancangannya Tuhan. Rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, untuk supaya apa? Supaya hari depan saudara, teman-teman, dan saya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Ini adalah janji Tuhan buat anak-anaknya yang berharap hanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau masuk tahun 2021 ini, ya tentu setiap kita punya pengharapan. Ya, kita berharap keadaan lebih baik, keadaan hidup kita. Kita berharap tahun 2021 ini kita mengalami janji Tuhan yang sempurna. Amin. Janji Tuhan yang utuh. Nah, oleh karena itu teman-teman, tidak Tuhan itu mau kita itu untuk terus senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Nah, bagaimana ciri-ciri orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan? Ya. Ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, percaya seperti dalam firman Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, oleh karena itu kita mau belajar. Apa sih ciri-cirinya orang-orang atau anak-anak Tuhan
yang benar-benar berharap hanya kepada Tuhan? Yang pertama, teman-teman, orang yang berharap kepada Tuhan itu pasti adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 118 ayat 8. Firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ini adalah firman Tuhan untuk mengajarkan setiap anak-anak Tuhan terus berlindung kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan hari-hari ini. Tidak ada tempat yang berlindung paling aman di dunia ini selain kepada Tuhan. Di bawah naungan lindungan Tuhan yang maha tinggi. Kalau pandemi sampai saat ini, saya katakan bukan tidak berakhir ya, tetapi belum berakhir. Pada saatnya nanti Tuhan pasti akan menghentikan pandemi COVID-19. Amin. Nah, kalau sampai saat ini pandemi ini masih terjadi, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh belahan dunia, ya, keadaannya bukan tidak baik tetapi belum menjadi lebih baik. Kita lihat keadaan hari-hari. Adakah yang kita bisa andalkan? Di mana tempat kita yang bisa berlindung paling aman? Tidak ada orang yang dapat kita andalkan. Mau siapa, teman-teman? Orang kaya, orang yang pinter, orang yang berpengaruh, memiliki kekuasaan yang besar. Siapa? Siapa yang dapat kita andalkan hari-hari ini? Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini, semua di seluruh belahan dunia, mau orang kaya, orang miskin, mau orang yang pandai maupun bodoh, maupun orang yang berpengaruh maupun orang yang lemah, mereka tidak ada yang bisa mengatasi pandemi COVID-19. Tidak ada yang bisa mengatasi virus corona ini. Bahkan kemarin ini saya baru, ya teman-teman mungkin dapat melihat ya, ada seorang, boleh dikatakan dia adalah orang yang sangat kaya, sangat diberkati, ya, meninggal dalam usia 60 tahun lebih ya. Mungkin teman-teman juga dapat ya lewat WA, di broadcast atau di forward dari teman atau saudara. Dia adalah tangan kanan seorang konglomerat, ya. Dia diberkati dan saya kemarin diceritakan oleh Kodavi, ya. Ci Anita diceritakan oleh Cidesi bahwa dia tuh tetangganya Kodavi dan Cidesi. Hanya beda blok rumahnya. Rumahnya sangat luas. Mobilnya ada 9. Mobil sportnya ada beberapa. Tetapi ketika dia tidak dapat mengandalkan kekayaan, kekuasaan, ya, untuk apa? Untuk beroleh selamat. Ketika Tuhan izinkan sakit dan untuk dia tidak mengalami kesembuhan, akhirnya dia meninggal. Dan inilah bukti bahwa apa? Bahwa hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Hanya Tuhan gunung batu kita yang tidak tergoyahkan, teman-teman. Amin. Kalau kita bersandar atau mengandalkan kekuatan diri kita, mengandalkan orang lain, itu hanya bersifat terbatas. Itu hanya bersifat sementara. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Yang memiliki kuasa yang sangat besar, kuasa yang sangat dahsyat. Hanya Dia yang dapat kita andalkan. Amin. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata, ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 40, dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatannya, dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Ya, ketika saudara dan saya, kita menanti-nantikan Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan, itu ada kekuatan baru dari Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita seumpama Raja Wali mendapat kekuatan baru untuk terbang naik mengatasi badai, mengatasi goncangan. Tuhan angkat kita untuk mengatasi badai di dalam kehidupan. Dan kita berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ada kekuatan supranatural yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, kepada saudara dan saya yang berharap hanya kepada Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yuk. Haleluya. Ya.
Hal yang kedua apa teman-teman? Ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang benar-benar berpegang pada perintah Tuhan. Taat dan berpegang kepada perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 32 ayat 8, kita baca sama-sama ya. Mazmur 32 ayat 8. Firman Tuhan berkata ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Amin. Tuhan mau kita untuk berpegang pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan ini adalah terang bagi kakiku, pelita bagi jalan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, teman-teman, kalau kita masuk 2021, mungkin ya, apalagi kondisi hari-hari ini memang sedang keadaan mulai menjadi tidak bertambah tidak baik ya. Kasus Covid naik begitu banyak hari demi hari di Indonesia, kita berbicara ya. Kita katakan di Indonesia aja yang di mana kita berada ya, tingkat kasus positif itu semakin meningkat. Mungkin seolah-olah kita melihat keadaan ke depan masih gelap. Kita masih meraba-raba. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita berpegang pada firman Tuhan, ketika kita ada di dalam jalan yang gelap, ada sinar, yaitu apa? Firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Itu pelita bagi kaki kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak salah dalam memilih jalan. Tuhan menunjukkan jalan kemana yang kau tempuh, kita tidak salah dalam memilih jalan. Kita berjalan di mana yang Tuhan tunjukkan. Ketika Tuhan memberikan nasihat, ketika Tuhan berbicara, apa yang harus kita lakukan, kita melakukan dengan tepat. Amin. Jangan kita seperti apa? Seperti kuda. Ya, dikatakan di sini seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Ya, yang hanya apa? Yang tidak mau diatur, yang tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan, firman Tuhan. Mungkin lewat pemerintah Indonesia di mana kita berada, pemerintah yang ada. Di mana ketika pemerintah memutuskan peraturan, adakah kita taat mengikutinya? Pastor Billy sering dari tahun-tahun lalu itu sering mengatakan, ikut Tuhan, lakukan firman Tuhan, taati dengan ketaatan yang radikal. Percaya dan taat secara radikal akan firman Tuhan. Apa artinya, teman-teman? Artinya bahwa saudara dan saya, kita diminta untuk taat mengikuti tuntunan Tuhan dengan tepat. Sehingga kita itu mengalami janji Tuhan secara sempurna. Tidak meleset mengalami janji Tuhan. Ketika kita kalau tidak melakukan dengan tepat, kita bisa menyimpang. Kita bisa meleset. Meleset tipis saja, kita bisa salah destiny. Kita tidak bisa salah tujuan. Tetapi kalau saudara dan saya, kita terus mau taat mengikuti tuntunan Tuhan secara tepat. Percaya secara radikal. Taat secara radikal. Percaya teman-teman. Walaupun keadaan di depan dunia katakan masih gelap, ada pelita itu yang bernama firman Tuhan. Yang menerangi jalan kita. Untuk kita terus berjalan maju. Dan kita mengalami janji Tuhan yang sempurna. Amin. Hal yang ketiga. Apa ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan? Orang yang berharap pada Tuhan pasti hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Hatinya melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 91 ayat 14-16 yang sering kita perkatakan ya, Mazmur 91 setiap hari. Di situ dikatakan, sungguh hatinya melekat padaku. Maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia, saudara dan saya berseru kepada Tuhan, aku akan menjawab, kata Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita berharap kepada Tuhan, ketika kita benar-benar melekat itu artinya tidak terpisahkan. Hidup kita itu benar-benar melekat, tidak terpisahkan kepada firman Tuhan. Tidak terpisahkan kepada kehendak Tuhan. Ketika kita taat saja mengikuti tuntunan Tuhan, karena kita melekat, maka di situ ada covering Tuhan atas kita. Ada berkat Tuhan yang melimpah. Mungkin kita mengalami kesesakan nggak? Bisa aja. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 dikatakan, walaupun kita dalam kesesakan, Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Menyertai anak-anaknya. Tuhan izinkan kesesakan, yes. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, itu bukan berarti tidak mengalami masalah. Bisa jatuh dalam masalah, yes. Bisa gagal dalam masalah, yes. Kita ini bukan manusia super, kita bukan Tuhan Yesus. Ada kalanya kita salah jalan, jatuh, ya, mengalami kejatuhan. Mungkin Tuhan izinkan kita untuk mengalami sesuatu proses. Tetapi ketika kita terus setia mengikuti dan melekat terus kepada Tuhan, Tuhan katakan ada berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, ya, dan kita diluputkan dari segala yang bukan dari kehendak Tuhan. Mungkin tanpa sadar, saudara, ya, kita hampir setahun nih kita ada mengalami dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada kalanya pasti teman-teman dan saya kita tuh lengah, ya, mungkin dalam menjalani protokol kesehatan kita bisa lengah. Mungkin tanpa sadar, tetapi itu sebenarnya ada tangan Tuhan yang menudungi saudara dan saya. Menjagai, mengcover, sehingga kita tidak terkena. Kalau ada yang boleh Tuhan izinkan terkena, itu bukan sesuatu hal yang negatif. Mungkin ada sesuatu di balik itu. Tuhan hanya mau menyatakan kemuliaannya. Amin. Kalau ketika kita diluputkan, kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu sempurna. Ya, baru tadi saya sempat bicara, ya, bincang-bincang dengan seseorang. Dia katakan, bingung ya Pak ya, orang kayak seperti tukang parkir, supir Gojek, ojek online, mereka tidak jaga protokol sampai gimana, tetapi nggak ada yang kena. Saya katakan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ada orang kaya yang begitu jaga hidupnya mungkin, yang menjaga setiap tindak tanduknya. Tetapi kalau ketika dia benar-benar Tuhan izinkan kena, bisa kena. Tetapi kalau kita terus bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya. Tadi pagi saya bersama beberapa leaders, ya, juga gembala-gembala Kultim 20 dan gembala-gembala cabang, ya, GBI Jalan Gatot Subroto, kami MDPJ online, ya, bersama dengan gembala sidang kita, gembala senior kita, Pak Niko. Ya. Pak Niko tadi bagikan salah satu hal yang beliau bagikan itu adalah mengenai pandemi ini. Ya. Dia bingung, dia sempat tanya, Tuhan, ini apakah istilahnya nggak aneh ya Tuhan ya? Tuhan memang perintahkan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya ya, sejak beberapa bulan lalu Pak Niko sampaikan. Nah, Pak Niko tuh tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini masih terus kami tuh gereja Tuhan ini harus tetap berlindung, bersembunyi barang sesaat sampai saat ini? Ya. Tuhan katakan, ya, Tuhan berikan ayat-ayat yang benar-benar persis sama dan diulang sampai 2 kali di dalam kitab, dalam Alkitab. Ya. Tuhan katakan kepada gembala kita, coba baca ayat-ayat yang sampai diulang 2 kali. Karena apa? Kalau sampai di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada firman atau ayat yang diulang sampai 2 kali atau lebih bahkan, berarti itu adalah suatu hal yang sangat penting. Itu adalah suatu hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Ya. Dan Pak Niko itu dapatkan salah satunya adalah dari
kitab Amsal, ya. Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12. Sampai kata-katanya ini persis diulang, ya. Persis sama. Dikatakan seperti ini, ya. Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Pak Niko tadi katakan beda tipis antara orang yang beriman dengan orang yang nekat. Bagian kita yang ada di tengah-tengah bangsa ini adalah kita mentaati peraturan atau protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau mulai besok akan dilakukan lagi ya, yang teman-teman semua juga kita yang tinggal di Pulau Jawa, di Bali ya, pasti sudah baca, sudah tahu besok sampai tanggal 25 itu akan diadakan kembali PSBB ketat lagi ya, di mana pembatasan waktu operasional restoran, mal kembali dibatasin ya. Begitu juga kapasitas ruangan kembali diterapkan lagi untuk lebih diketatkan. Kalau seperti ini dilakukan kembali dan kita tetap melanggar, itu kita sebenarnya adalah termasuk orang-orang yang tidak berpengalaman. Yang mengatakan, enggak, dengan iman pasti kita dilindungi. Yes, tetapi ketika tindakan kita melanggar seperti yang tertulis di dalam firman, itu sebenarnya bukan iman kalau saya katakan. Itu mencobai Tuhan. Tetapi kalau kita benar, kita harus beraktivitas. Kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi kalau kita mengikuti tuntunan atau ketentuan dari pemerintah, percaya teman-teman, ada perlindungan Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya atas saudara dan saya. Melindungi, meluputkan, bahkan saudara dan saya akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya, seperti di dalam Mazmur 91. Amin. Amin. Ikuti tuntunan Tuhan, ya. Kalau Tuhan katakan hari-hari ini untuk bersembunyi, untuk lebih lagi banyak berdiam di rumah, lakukan itu. Ya. Kalau besok pemerintah sudah menetapkan dan menerapkan PSBB ketat kembali, jalani, ikuti protokol kesehatan. Ya. Nah, teman-teman, masuk tahun 2021, ya. Tuhan itu memberikan tema kepada gembala sidang kita. Ya. Tentu ini juga tema buat gerejanya, buat saudara dan saya juga. Ya, kita yang ada di bawah GBI Jalan Gatot Subroto. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Year of Integrity. Amin. Nah, ini juga merupakan konfirmasi, saudara. Apa yang didapatkan oleh Sinode GBI, Gereja Bethel Indonesia, yang diketuai oleh Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Bahwa tahun 2021 untuk tema tahunan dari GBI, Sinode GBI adalah tahun membangun karakter ilahi. The year of building godly character. Nah, inti atau dari karakter ilahi ini, esensi dari karakter ilahi ini adalah integritas, teman-teman. Kalau saya percaya, kalau kita masuk tahun yang baru, tahun integritas, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Ini adalah tahun pembentukan karakter buat gerejanya. Supaya apa? Supaya kita semakin disempurnakan. Semakin serupa dengan Kristus. Amin. Siapa yang mau kita mau terus disempurnakan? Saya percaya, teman-teman, ya. Ini adalah momen persiapan kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ini adalah masa persiapan kita masuk dalam pengangkatan, dalam rapture beberapa saat ke depan. Saya percaya waktunya nggak lama lagi. Karena saya melihat tuntunan Tuhan bulan demi bulan di 2020, masuk tahun 2021, itu semua adalah pembentukan diri kita sebagai mempelai Kristus. Amin.
Kalau kita masuk tahun integritas, berarti ini adalah masa penyempurnaan buat saudara dan saya. Pemurnian buat gereja Tuhan, buat mempelai wanitanya, buat anak-anaknya. Untuk siap pada saat nanti pengangkatan. Saudara semua, begitu juga saya. Kita kedapatan tidak bercela, tidak bercacat. Amin. Kita semua, saya berdoa, kita semua masuk dalam pengangkatan. Waktunya pasti nggak lama lagi. Ini adalah, boleh dibilang masa finishing, kalau saya bilang. Touch up untuk mempelai wanita. Ya, didandanin sedemikian rupa. Untuk masuk dalam waktunya pesta bersama Tuhan dalam kekekalan. Nah, teman-teman, apa sih artinya integritas kalau menurut terjemahan bahasa Indonesianya? Integritas dalam terjemahan bebasnya itu dikatakan adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Lalu arti yang kedua adalah kejujuran. Nah, jadi dari definisi ini, teman-teman, ini sangat jelas bahwa seorang yang berintegritas itu bukan dilihat dari satu sifat aja atau satu karakter seseorang. Di sini dikatakan sifat, mutu, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Berarti ada beberapa elemen, ada beberapa faktor. Sebagai contoh, saya kasih pengertian. Mungkin ada orang yang jujur, teman-teman. Tetapi dia tidak bertanggung jawab. Mungkin ada orang yang setia, tetapi dia tidak menjaga mulutnya, perkataannya. Ada nggak? Banyak. Anak-anak Tuhan ada nggak? Apalagi. Masih banyak, teman-teman. Itu belum dalam masuk kategori orang yang berintegritas. Jadi kalau kita, mungkin kita berasa kita jujur. Mungkin kita menganggap diri kita bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, dalam menjalankan kehidupan kita. Tetapi ada yang harus kita perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna, teman-teman. Yes. Tetapi role model kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah the man of integrity. Tuhan Yesus pernah 100% menjadi manusia ketika dia datang ke bumi pertama kali. Dalam kehidupannya dia menginjil, dia melayani, sampai dia disalibkan dan mengalami kebangkitan. Itu yang harus kita perhatikan. Cara hidup Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa ia yang mengatakan di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau cara hidup kita tidak mencerminkan Kristus, jangan atau belum bisa kita disebut sebagai pribadi yang berintegritas. Tuhan Yesus, dia tuh 100% Allah, 100% manusia loh. Tetapi perbuatan orang-orang ketika dia hidup di bumi, dia mengalami cemoohan, fitnah, mengalami pengkhianatan. Adakah Tuhan Yesus berlaku sebagai pribadi yang tidak berintegritas? Dia melakukan seenaknya, kealahannya, keilahiannya? Tidak. Dia terus membagikan kasih. Dia terus nggak bosan-bosannya mengajarin orang-orang Israel pada saat itu. Dia menunjukkan jalan. Dia memberikan menjadi teladan yang ideal buat orang. Supaya apa? Supaya mengikuti teladannya. Dia tahu dia akan disalibkan. Dia harus mati. Tetapi, adakah dia minta untuk semua dilalukan? Untuk tidak mengalami itu semua? Mungkin dia sempat bernego. Tetapi, firman Tuhan katakan, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus katakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Ini adalah pribadi yang sangat-sangat berintegritas. Dia sebagai Tuhan, tetapi dia taat sampai mati. Dia setia. Supaya apa? Supaya saudara saya beroleh hidup yang kekal. Supaya saudara dan saya beroleh keselamatan.
Itu Tuhan Yesus. Kita nggak perlu dan kita nggak bisa mau mati sekalipun untuk menggantikan jasa Tuhan Yesus. Nggak bisa. Untuk membayar jasa Tuhan Yesus, penebusan, karya penebusan Tuhan Yesus, nggak bisa. Yang dimaksudkan di sini, kita belajar Tuhan Yesus menjadi pribadi yang setia, pribadi yang berprinsip, memiliki prinsip yang kuat, berpendirian teguh, jujur, perkataannya dikuasai oleh roh, bukan oleh keinginan, nafsu. Setiap perkataannya bukan dikuasai oleh emosi. Amin. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berintegritas. Oleh karena itu, kalau masuk 2021, teman-teman, ada Tuhan ingatkan, mungkin kita tahun 2020 masih kadang-kadang jatuh bangun di dalam hal kesetiaan, kejujuran, ya, tanggung jawab, penguasaan diri. Kita mau belajar untuk memperbaiki di 2021 ini. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kedapatan menjadi pribadi yang berintegritas. Sehingga kita disebut layak masuk dalam perjamuan kawin anak domba itu. Nah, teman-teman, di 2021 ini, di tahun integritas ini, Pak Niko itu mendapatkan 2 ayat emas ya yang menjadi pegangan kita masuk tahun integritas. Yang pertama, yaitu adalah dari Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Ya, kita baca sama-sama ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan katakan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan, gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat ini dengan jelas berkata, teman-teman, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang boleh naik ke gunung Tuhan. Gunung Tuhan itu bisa berbicara orang yang boleh layak masuk dalam pengangkatan. Boleh masuk dalam kerajaan sorga. Salah satunya adalah orang yang disempurnakan, yaitu apa? Orang yang berintegritas. Di sini dikatakan dengan jelas, orang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangan itu adalah orang yang menjaga perbuatannya, tidak melakukan perbuatan yang jahat. Dan murni hati itu adalah dari dalam hati kita. Adakah hati kita benar-benar bersih, murni di hadapan Tuhan? Jadi, boleh dikatakan orang yang perbuatan dengan perkataannya itu adalah sinkron. Sejalan. Bukan apa yang dikatakan A, tetapi melakukan B. Itu bukan orang yang berintegritas. Tetapi ketika dia berjanji atau dia mengucapkan sesuatu hal, dia menepatinya. Lewat perbuatannya. Itu yang dinamakan dengan bersih murni hati dan bersih tangan. Hal yang kedua, tidak menyerahkan kepada penipuan. Ya. Tidak menyerahkan kepada penipuan. Tidak mengikuti hawa nafsu kita. Mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Tetapi semua berbalik lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Adakah kita mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Keinginannya, perintah-perintahnya yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Kita tidak menipu diri kita sendiri, bukan menipu Tuhan doang. Tetapi kalau kita melanggar, kita berkatakan kita adalah orang percaya, kita adalah pelayan Tuhan mungkin, bahkan kita adalah hamba Tuhan, tetapi kita melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Tetapi ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, itu yang dinamakan kita tidak melakukan apa yang dinamakan penipuan, menyerahkan diri kepada penipuan. Lalu yang ketiga, tidak bersaksi dusta. Kita masih di dalam dekade P. P itu berbicara mulut. Kita harus benar-benar menjaga setiap perkataan kita. Tidak mengucapkan kata-kata sia-sia. Kata-kata yang tidak berguna. Kita tidak mudah mengucapkan fitnah, hoax, ya. Mungkin kita bercanda dalam konteks mungkin bagi kita tuh bercanda, tetapi itu melukai hati orang, perkataan kita. Ini yang Tuhan ingatkan. Setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
pada waktunya. Amin. Oleh karena itu, perkataan kita mulai dikuasai, dikendalikan. Semua itu bukan dengan orang suka berkata, enggak kok, hatinya baik, cuman dia aja bicaranya kata-katanya kasar. Enggak, apa yang timbul dalam hati itu keluar lewat ucapan, lewat perkataan. Kalau ini nggak bisa dikuasai, pasti ini juga. Kuncinya nih di sini, di hati. Hati kita harus terus senantiasa dikuasai. Minta Tuhan, mampukan kita untuk menguasai hati kita. Yang mampu siapa? Cuma saudara, saya, diri kita masing-masing. Minta kekuatan dari Tuhan. Tetapi apa? Respon juga tetap dari kita. Amin. Ya, ini yang menjadi tuntunan untuk kita menjadi menjadi orang yang memiliki kepribadian yang berintegritas. Jaga perkataan, tepati setiap perkataan kita lewat perbuatan kita. Apa yang terlihat di dalam dan di luar itu sama. Nggak pura-pura, nggak munafik. Tulus, murni. Amin. Dan perkataan kita dikuasai, ya, dikendalikan, mengendalikan perkataan kita. Lalu ayat emas yang kedua dikatakan dari Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan katakan, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Ya, bahwa Tuhan tuh menopang untuk orang-orang yang tulus. Ketika kita tulus, hati kita benar murni di hadapan Tuhan. Tuhan tuh menopang. Apa artinya menopang? Saudara mungkin pernah jatuh. Saya juga pernah jatuh. Kita semua pernah jatuh dalam kesalahan, kegagalan. Tetapi kalau kita punya hati yang tulus, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita jatuh, ada tangan Tuhan yang menopang. Sehingga kita tidak jatuh sampai tergeletak. Maksudnya ketika kita jatuh, kita tidak mengalami pukulan atau kesakitan yang luar biasa. Tetapi ada tangan Tuhan yang memegang kita. Ada tangan Tuhan yang menjaga kita, mengangkat kita. Untuk kita bangkit, kita bangun dari kesalahan kita, dari kegagalan kita. Amin. Ada tangan Dia yang menjagai. Makanya tadi Mazmur 91 luar biasa ya. Walaupun dalam kesesakan, Tuhan menyertai kita. Tuhan meluputkan kita supaya kita tidak jatuh sampai tergeletak. Nah, saudara, masuk 2021, setiap awal musim ya dalam firman Tuhan ya, dalam perjanjian lama itu sering ya ada firman Tuhan. Seperti biasanya memasuki musim baru atau tahun-tahun baru itu diawali dengan peperangan selalu. Ya, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman semua, mengajak teman-teman untuk terus waspada. Karena hari-hari ini adalah masa peperangan yang luar biasa. Peperangannya adalah peperangan rohani tentunya ya teman-teman. Kalau kita masuk tahun yang baru, itu biasanya itu ada masa peperangan. Kita memasuki musim yang baru, kita masuk tahun yang baru. Nah, peperangan apa? Untuk tahun 2021 ini kalau ada tahun integritas, peperangan kita adalah bukan orang lain yang kita harus perangi. Bukan saudara kita, bukan orang-orang sekeliling kita, bukan teman kita, bukan komunitas kita yang kita perangi. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya, ada satu yang harus kita perangi, yaitu apa? Karakter kita sendiri. Karakter di 2020 yang tidak berkenan, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita perangi hari-hari ini. Tinggalkan itu semua. Cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan ingatkan hari-hari ini untuk kita tinggalkan masuk tahun yang baru, musim yang baru. Saya mau ajak teman-teman, kalau kita sedang masuk dalam peperangan rohani, jangan kita bersantai-santai, jangan kita sampai lengah. Ya, Daud, hamba Tuhan yang luar biasa, seorang raja, seorang yang diurapi Tuhan yang luar biasa. Ketika dia salah memilih jalan, ketika dia tidak mau berperang, pada saat permulaan awal musim, pada saat itu, dia jatuh di dalam dosa. Jadi,
Apa yang semua orang dalam kehidupannya tidak ada yang perkasa, tidak ada yang kebal akan dosa. Tidak ada yang kebal akan dosa. Walaupun Daud sekalipun dia seorang raja, Tuhan sudah katakan aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hadapanku. Tetapi dia sempat mengalami kejatuhan. Saya bukan menghakimi Daud, tetapi ini bisa terjadi buat anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Kalau kita tidak mau berperang, kita tidak mau menjaga hidup kita, tidak mau menggunakan selengkap senjata Allah, percaya, bukan yang perkara yang mustahil kita mengalami kejatuhan. Itu sangat mungkin, teman-teman. Apalagi hari-hari ini masa peperangan rohani yang dahsyat. Cara hidup kita, cara lewat perkataan perbuatan kita. Kalau kita tidak jaga dan kita buka celah untuk iblis masuk dan menghancurkan kita. Karena kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada di dalam masa peperangan ini, kita tidak mengalami janji Tuhan yang sempurna. Tetapi tahun 2021, percaya teman-teman, akan menjadi tahun yang dahsyat. Tahun yang lebih baik dari 2020. Ya, asal kita mau dibentuk, kita mau diproses, dimurnikan. Kita mau timbul menjadi pribadi yang berintegritas. Maka Tuhan akan memuliakan kita. Mengangkat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi tetap naik dan tidak pernah turun. Itu tetap terjadi. Tahun dimensi yang baru tahun 2020, itu tetap terjadi sampai tahun 2021 ini. Asal kita menjadi pribadi yang berintegritas. Amin. Amin. Oleh karena itu saya ingatkan, masa peperangan rohani. Yes, tetapi ada Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Bagian kita apa? Jaga hidup kita. Adakah kita terus menjaga kerohanian kita dalam hadirat Tuhan? Hubungan yang intim dengan Tuhan. Memiliki yang terus hati yang hidup yang melekat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Berpegang pada firman Tuhan. Baca firman tiap hari. Baca firman. Saya ajakin terus teman-teman. Kalian terus. Saya diingatkan satu hal lagi. Seorang tokoh dalam Alkitab. Yaitu Daniel bersama ketiga temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka masih muda. Mereka adalah generasi-generasi Yeremia pada saat itu. Tetapi ini contoh-contoh orang yang berintegritas. Dia tidak mencemarkan dirinya dengan kenajisan. Ya, dia jaga hidupnya dengan hal-hal yang najis. Lalu apa? Dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Daniel dicari celahnya untuk supaya dia mengalami hukuman, masukkan dalam gua singa. Itu bukan karena kesalahannya melakukan dosa loh. Kelemahannya. Tetapi kelemahannya dia itu adalah karena memuji, menyembah Tuhan 3 kali sehari dalam setiap harinya. Begitu luar biasanya Daniel. Sampai musuh mencari celah. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum siapa yang bisa ditelannya, saudara. Mereka tidak pernah lelah mengintai anak-anak Tuhan untuk bisa diterkam, untuk bisa dimakan. Itu yang menjadi pegangan kita, yang harus kita ingat selalu. Daniel, dia harus mengalami gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka harus mengalami dapur api. Karena tetap berketetapan untuk tidak buka celah, untuk tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah berhala. Ini adalah generasi muda yang berintegritas, yang luar biasa. Mereka tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Setia senantiasa. Perkataan, perbuatannya sinkron. Apa yang dia berkatakan, walaupun Allah tidak menolong aku tetap percaya kepada Tuhan. Adakah kita ketika menghadapi keadaan seperti Daniel atau Sadrak, Mesak, Abednego, kita tetap bisa berkata, saya tetap mau jadi ikut Yesus. Bisa nggak kita, kalau kita dihadapkan, coba balikan ke kondisi kita, ya kita renungkan, beranikah kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Beranikah kita seperti Daniel? Dan mereka pribadi bukan yang mengumpat Tuhan loh.
ketika mereka diizinkan terjadi hal demikian, dia tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi ada covering Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Tuhan tahu kok anak-anaknya kalau hidupnya setia, intim, melekat kepada Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan. Terus firman menjadi tuntunannya, pelita bagi kakinya. Tuhan tahu. Dan Tuhan juga mengasihi anak-anaknya. Dia mau melindungi anak-anaknya. Tujuan Tuhan atau keinginan Tuhan adalah saudara saya itu mengalami berkat Tuhan. Mengalami janji Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Kalau itu yang menjadi kerinduan Tuhan, itu yang menjadi keinginan Tuhan, untuk apa kita ragu masuk 2021? Amin. Amin. Oleh karena itu, ikut Tuhan terus ya. Sepanjang 2021 kita terus berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah ragu. Ya, jangan pernah ragu. Ikut Tuhan. Saya percaya ketika kita bingung mungkin ya, kita memasuki 2021 ya, ada keraguan, ada kebimbangan kadang-kadang. Tapi ingat, seperti kita jadi itu seperti anak kecil, teman-teman. Ya, anak-anak kecil yang kalau sedang bepergian dengan bapaknya, dengan orang tuanya, teman-teman. Itu rata-rata tuh anak-anak itu ketika mereka sedang pergi, kalau anak yang melekat ya kepada orang tuanya ya, itu tidak pernah mau berpisah. Karena apa, teman-teman? Karena anak-anak kecil itu mereka itu kalau terpisah, mereka itu tidak tahu jalan kemana mereka harus pulang. Miliki sifat seperti itu. Kalau kita tidak tahu keadaan ke depan bagaimana kita harus menjalankan supaya kita sampai pada masa pengangkatan nanti, ikut Tuhan, pegang tangan Tuhan terus. Supaya kita tidak terlepas. Supaya kita tidak meleset, kita tidak salah jalan. Tetapi kita masuk sampai masa pengangkatan dan kita masuk bersama dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan Yesus, rupa dengan rupa. Miliki sifat seperti itu. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan mau lepaskan Tuhan. Pegang dia terus. Pegang Yesus. Pegang terus firman-Nya. Pegang firman-Nya. Perhatikan firman-Nya. Hidupi firman-Nya. Itu menjadi tuntunan kita. Saya berdoa. Saya percaya. Tahun 2021. Tahun integritas. Tahun yang akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Janji-janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan teman-teman dan saya. Amin. Karena ada tangan Tuhan Yesus yang terus membimbing kita, yang terus menuntun kita. Jadi seperti Musa, ya. Musa, teman-teman, walaupun dia dipakai dengan luar biasa, Tuhan sudah angkat dengan dahsyat untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Tetapi ketika Tuhan katakan, berjalanlah, ada malaikat Tuhan yang menyertai kamu sampai kamu mencapai tanah perjanjian itu. Tetapi apa sikap Musa, teman-teman? Musa berkata, jika engkau tidak membimbing aku, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Jangan suruh kami berjalan dari sini. Ini adalah orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Walaupun Tuhan katakan, ada malaikat menyertai kamu, percaya. Kamu akan sampai pada tanah perjanjian. Baca di dalam di dalam kitab Keluaran. Tetapi Musa hanya mau dibimbing oleh Tuhan Yesus. Bukan malaikat Tuhan. Masuk 2021, minta bimbingan Tuhan. Jangan bimbingan orang lain. Jangan minta pandangan orang lain. Apalagi kekuatan diri kita juga yang terbatas. Minta bimbingan Tuhan 2021. Jadi seperti Musa. Minta bimbingan, tuntunan supaya kita tidak salah dalam mengambil jalan. Kita tidak salah dalam melangkah. Nasihati aku ya Tuhan. Katakan pada Tuhan. Nasihati aku Tuhan kalau aku salah jalan. Tegur aku Tuhan kalau aku salah melangkah. Supaya apa?
supaya aku beroleh selamat Tuhan melalui 2021 ini. Amin. Saya mau berdoa buat teman-teman. Yuk kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan, apa yang sudah hamba sampaikan ya Tuhan, ini semua isi hati-Mu, itu menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan memasuki tahun 2021. Hamba berdoa Tuhan buat teman-teman semua di YCSC Tuhan. Tuhan, Engkau lihat keadaan kami Tuhan. Mungkin kami ada yang sedang dalam keadaan kebimbangan, kebingungan. Mungkin kami sedang dalam kesesakan. Tetapi kami mau terus berpegang kepada Engkau, kepada janji-Mu, kepada perintah-Mu, kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terus melekat hanya kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau, hanya di bawah lindungan-Mu yang maha tinggi, kami beroleh keselamatan, kami beroleh perlindungan yang sempurna. Tuhan, apapun yang kami alami, keadaan kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Kami percaya kami akan mengalami janji-janji-Mu yang dahsyat di 2021 ini Tuhan. Kami dengan iman masuk tahun 2021 ini Tuhan. Kami dengan iman, kami percaya Tuhan, kami akan mengalami berkat yang luar biasa. Kami akan mengalami kemenangan lepas kemenangan di setiap harinya, di setiap minggu-minggunya, di setiap bulan-bulannya kami lepaskan berkat di sepanjang 2021 ini. Hamba berdoa Tuhan, biar semua anak-anak-Mu Tuhan, di YCSC ya Tuhan, Engkau menjaga, Engkau memberkati mereka Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi. Keluarga-keluarga mereka, bahkan juga orang tua mereka semua. Ada di dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jagai lindungi kami Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Bentuk kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan kami? Apa yang harus kami perbaiki ya Tuhan? Berbicara Roh Kudus, berbicara Roh Kudus atas setiap kami. Itu kami semakin disempurnakan. Kami semakin disempurnakan. Sehingga kami layak masuk di dalam perjamuan kawin anak domba itu. Kami semua masuk surga. Kami masuk dalam pengangkatan. Siapkan kami, siapkan gereja-Mu Tuhan. Siapkan anak-anak muda-Mu Tuhan. Siapkan generasi muda-Mu ini Tuhan. Seperti kami, jadikan kami seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Walau sejak mudanya Tuhan, menjadi orang-orang yang berintegritas, menjadi anak-anak muda yang berintegritas. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan di dalam Roh-Mu Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami. Engkau yang memimpin kami. Engkau yang membimbing kami. Kami hanya taat berjalan, mengikuti jalan-Mu. Masuk dalam rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus semua Tuhan anak-anak-Mu. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Masa-masa peperangan rohani ini Tuhan. Biar kami keluar sebagai pemenang. Kami keluar sebagai pemenang. Kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Diserahkan semuanya ke dalam tangan. Segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan. Kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. God bless semua. Oke, thank you banget Ko Robi, firmannya luar biasa. Diberkati banget ya Fit ya. Diberkati banget. Luar biasa untuk mengawali tahun 2021 ini ya Kak Cil ya. Kak Cil anyway dapetin apa nih dari yang dibagikan Ko Robi? Kalau aku sih yang ngena banget sih tadi pas Ko Robi bilang kayak kita mungkin merasa diri kita jujur, tapi ternyata kita tuh belum bertanggung jawab gitu. Atau kita mungkin merasa diri kita udah setia, tapi ternyata masih ada aja gitu celah yang masih kita buka. Itu sih yang kena banget ya aku untuk tahun ini. Kayak bener-bener harus lihat lagi ke dalam karakter aku masih ada yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, itu harus diubah di tahun baru ini gitu sih Fit. Jadi banyak koreksi, banyak refleksi ke diri sendiri gitu. Kalau video sendiri gimana nih Fit?
kalau aku yang paling kena, tapi itu banyak banget sebenarnya pesan yang sampein ke betul, Robi setuju. ya. Cuman kalau aku yang paling kena banget tuh adalah ini aku yakin banget pas lah sama kita semua memasuki tahun yang baru, pastinya kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, dan ini aja sekarang kita banyak hal-hal nggak terduga kayak PSBB ketat gitu kan. Jadi mungkin sometimes hal-hal kayak gini tuh bikin kita jadi worry nggak sih ke depannya bakal kayak gimana ini gitu. Cuman luar biasanya kita punya Tuhan yang nggak pernah ninggalin kita gitu, yang dia selalu ngomong, bahkan dari salah satunya adalah firman Tuhan gitu. Makanya tadi Ko Robi ingetin berkali-kali kalau aku lihat untuk menghimbau kita baca Alkitab, dan itu emang bener banget, penting banget apalagi di waktu-waktu yang seperti ini gitu, karena Tuhan bener-bener bisa dan pasti ngomong dari firman Tuhan gitu, dan Tuhan pasti juga tuntun lewat firmannya itu, gak hanya menuntun, gak hanya memberikan janjinya, tapi juga memperbaharui kita, karakter kita, membentuk karakter kita, dan itu bener banget, aku setuju banget gitu. Jadi ya teman-teman jangan pernah lupa, mungkin kalau tahun lalu komitmennya untuk baca Alkitab masih jarang dan mager banget gitu, males banget, mungkin di tahun ini bisa diperbaikin untuk bisa mendengar suara Tuhan lagi dari firman Tuhan. So thank you so much Kobi, semakin dipakai Tuhan. Thank you, Ko. Luar biasa kok, thank you so much ya. Oke, Fit. Next apa nih, Fit? Kalau kita udah denger khotbah, habis itu kita bakal ada info ya, Fit ya? Pasti dong pengumuman. Oke, silakan multimedia. Oke, masih menanti. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Anyway, yang tadi sangat terberkati sama firmannya dari Ko Robi, boleh dong reactionnya, kasih tepuk tangan. Oke, silakan Kak Cila. Oke, guys, jadi karena udah YCSI udah mulai lagi di tahun yang baru, tentu saja online call juga kita udah mulai lagi. Dan call kita tuh ada di Kemanggisan, Friday, Saturday, dan juga Karawaci. Tapi tenang aja, kalau rumah kalian jauh dari semua call ini, karena masih online, masih virtual kayak gini, jadi kalian bisa ikut di call yang mana aja, terbuka banget, dan kalian juga bisa kontak kita lewat Instagram atau mungkin chat. Ada yang kalian kenal di sini pengerja, itu bisa di chat, tanya-tanya soal call yang pengen kalian join. Harus banget ikut call kan ya, Fit ya? Kamu sendiri ikut call nggak? Ikut dong pastinya. Oke, jadi jangan lupa untuk ikutan. Ini harinya tuh hari biasa, jadi weekdays. Kalau youth kan weekend ya, tapi ini weekdays, jadi kalian bisa join sama kita ikutan call. Oke, next. Oke, ini teman-teman, kita juga punya Instagram. Ini teman-teman boleh follow di YCS_GBI Sensi. Jadi lewat Instagram kita akan memberikan informasi seputar ibadah kita setiap minggu. Kita juga sering upload recap khotbah buat teman-teman yang mungkin ketinggalan gitu ibadah sebelumnya. Jadi nanti teman-teman boleh banget baca apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh para pembicara kita di sini. Dan tentunya kalian boleh share setiap postingan kita. Kalian boleh lihat nih Instagramable kan, karena udah spesial dibikin sama tim kreatif kita tentunya. Oke deh, selanjutnya. Oke, nextnya YCSI juga punya YouTube account, guys. Jadi setiap khotbah yang setiap minggu kita ikutin di ibadah YCSI ini bakal di-post di YouTube kita. Jadi kalau kangen, pengen denger lagi, kayak tadi tuh poin-poinnya Ko Robi, mungkin ada yang lupa dicatat, boleh nonton lagi, bakal kita upload di YouTube ini, gitu. Oke, nextnya boleh. Selain YouTube-nya YCSI, tentunya Gereja Senayan City juga punya YouTube sendiri, yaitu Skeno Ministry. Jadi, wah kok gue baru tahu ada YouTube, nah makanya harus rajin ibadah youth dong. Nah ini tuh di Skeno ini besok kita ibadah bareng-bareng ya, hari Minggu seperti biasa, dimulai jam 10 pagi. Tapi teman-teman kalau misalnya nggak bisanya mungkin siang atau sore atau malam boleh banget gitu. Cuman kayak lebih asik kalau pagi-pagi ya Kak Cila ya ibadahnya. Betul. Aku juga sukanya jam 10 pas gitu, premier langsung ikutan ibadah.
Seru banget. Jadi kayak kita tuh rame-rame gitu, berasanya kayak enggak sendiri gitu ya. Apalagi yang ngekos yang tinggal sendiri, wajib banget nih bangun pagi. Selanjutnya, Oke, newcomers, ada nggak sih yang baru pertama kali ikutan ibadah YCSI? Jadi ibadah pertama di tahun yang baru, kalian juga pertama kali ikutan. Nah, boleh chat di chat ya? Di chat juga boleh, atau kalian kasih reaction juga boleh. Nah, teman-teman, kita semua yuk kita kasih welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang. Semoga bisa datang lagi minggu-minggu depannya. Dan juga jangan lupa kalau kalian baru pertama kali datang, ada scanan. Jadi kalian bisa nge-scan QR code ini, dan di situ kalian bisa masuk ke formnya YCSC untuk newcomers gitu. Jangan lupa ya guys, di-scan. Oke, ini prayer support. Nah, jadi kita YCSC juga ada prayer support di mana teman-teman yang pengen banget didoain, misalnya soal keluarga gitu, soal perkuliahan, dunia apapun lah gitu ya yang menjadi kalian pergumulkan gitu, tapi butuh kadang kan, aku yakin banget kita semua pasti gak bisa dong hidup sendiri, kita juga butuh support dari teman-teman kita. Dari sini kita juga menyediakan prayer support di mana kita akan siap sedia untuk mendoakan teman-teman, dan tentunya kita sudah punya teman kita yang siap mendengarkan cerita dan juga siap mendoakan kalian, yaitu Monica Priscilia. Nah, mungkin kalian boleh banget cari dari partisipan nih, ada yang namanya Monica, kalian cari. Tapi kalau misalnya aku masih malu nih Kak gitu, kalian boleh banget langsung aja DM ke Instagramnya YCSI. Betul. Next. Oke, udah nih Fit. Infonya udah selesai ya? Iya, sudah. Sekali lagi thank you banget Ko Robi untuk firmannya di sore hari ini. Kita semua terberkati, dan semoga Ko Robi, Cianita, dan satu keluarganya semua sehat-sehat terus. Oke, sekarang berarti Fit kita bakal doa ya. Yes, teman-teman, kita persiapkan hati. Yang berdoa mungkin boleh aku persilahkan. Yuk mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat kesempatan kami boleh beribadah, bersekutu dalam suatu persekutuan yang manis sore hari ini ya Bapak, dalam Youth Community Senayan City. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021 Tuhan. The year of integrity Lord. Kami mengucap syukur, ada satu pesan khusus Tuhan yang mau Tuhan sampaikan buat setiap umat Tuhan di wadah ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan, Tuhan mau setiap kami, jemaat Tuhan, domba-domba yang Tuhan percayakan di wadah GBI Gatot Subroto ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh semakin hari semakin berkenan hidup benar ya Bapak, semakin hari semakin menjadi serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kami, yang menuntun kami kepada setiap kebenaran, karena kami tahu tanpa Roh Kudus kami nggak sanggup Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk Ko Robi Tuhan, youth leader kami, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, Engkau yang memberkati Ko Robi lebih lagi. Tuhan yang terus mengurapi hamba-Mu semakin luar biasa ya Bapak, dengan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan dalam memimpin Youth Community Senayan City ya Bapak. Tuhan juga yang menguatkan langkah kakinya ya Bapak, bergerak maju dalam rencana Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Juga boleh Tuhan yang memberikan ide-ide yang kreatif Tuhan sebagai pemimpin di Youth Community Senayan City ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu yang terus memampukan hamba-Mu berjalan dalam rencana-Mu. Kami berdoa juga untuk Cianita sebagai penolong ya Bapak, sebagai istri dari Ko Robi. Kami berdoa Tuhan biar Cianita juga semakin dikuatkan Tuhan, yang terus menopang Ko Robi menjadi penolong yang setia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan keempat wakilnya. Kami berdoa biar ada visi misi yang daripada Tuhan,
yang senantiasa Tuhan sampaikan buat setiap hamba-hamba-Mu. Mereka boleh menjadi hamba-hamba yang takut akan Tuhan, berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan, dalam kesetiaan, di dalam ketaatan ya Bapak. Terima kasih pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk Pastor Billy sebagai gembala kami di Senayan City dan Emporium Pluit. Pengurapan yang sama Tuhan turun atas Pastor Billy. Kami berdoa Tuhan biar semakin hari Pastor Billy boleh semakin taat dan setia melakukan kehendak-Mu Tuhan di hari-hari terakhir ini. Memimpin setiap domba-domba yang Tuhan percayakan di wadah Senayan City dan Emporium Pluit. Kami tahu nggak mudah, kami tahu ini suatu tanggung jawab yang besar Tuhan, tapi pengurapan Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk terus setia melakukan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih, berdoa untuk Cia Milka, kedua anaknya Brian dan Janice. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna dan nyata. Kami berdoa untuk wadah-Mu Senayan City dan Emporium Pluit Tuhan, setiap pengerja aktivis yang ada bahkan sampai ke jemaatnya Tuhan. Apapun yang hari-hari ini jemaat Senayan City dan Emporium Pluit boleh alami, boleh lalui Tuhan, kami percaya di tengah-tengah keadaan yang enggak mudah, di tengah-tengah keadaan yang sulit Tuhan, secara manusia kami kadang enggak kuat, tapi Tuhan tangan kanan-Mu yang senantiasa memegang kami, Tuhan yang membawa kami kepada setiap kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan setiap kami Tuhan, orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang setia hadir pada setiap hari Sabtu sore Tuhan di ibadah online Youth Senayan City. Buat setiap teman-teman kami yang hari ini boleh hadir Tuhan dan mungkin belum bisa join hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kami berdoa biar kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan boleh mereka rasakan dimanapun mereka berada, mereka boleh terus merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sertai setiap langkah kaki anak-anak-Mu, apapun yang sedang mereka alami, apapun yang menjadi pergumulan setiap mereka, biar mereka boleh mengalami Tuhan seperti Ayub mengalami Engkau dan melihat Engkau dengan matanya sendiri, bukan dari apa kata orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kul-kul Tuhan yang sampai hari ini boleh berjalan secara online. Aku berdoa Tuhan untuk setiap gembala-gembala yang Tuhan sudah percayakan menjadi gembala atas setiap kul-kul kelompok sel di Youth Community Senayan City Tuhan. Aku percaya Tuhan lewat setiap kul-kul banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa diberkati, melewati hari-hari yang sulit bersama dengan komunitas. Kami akan kuat Tuhan, kami akan sama-sama bergandengan tangan melangkah maju di dalam rencana Tuhan, menjadi anak-anak muda yang bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang kuat, tidak cengeng Tuhan, menjadi anak-anak muda yang mau taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengurapi setiap gembala kul yang ada agar setiap mereka boleh mengerti, mereka harus menyampaikan apa Tuhan, mereka boleh memberikan suplemen dan asupan yang sehat untuk setiap domba-domba yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong bangsa kami. Apa yang Indonesia sedang alami hari-hari ini Tuhan, begitu banyak permasalahan problematika yang Indonesia sedang alami. Kami percaya semuanya untuk kebaikan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang besar turut bekerja di balik layar. Tuhan sedang merancangkan rencana yang besar, mendatangkan kebaikan untuk Indonesia, memberkati setiap pemerintahan yang ada dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Joko Widodo juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, untuk setiap kementerian Tuhan di Indonesia Maju. Kami memberkati setiap mereka Tuhan, agar mereka boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan bertanggung jawab, mereka boleh memegang kepercayaan dan amanah yang diberikan Tuhan untuk melayani bangsa ini ya Tuhan. Kami perkatakan biar roh yang takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin di bangsa kami, mereka boleh memerintah dengan otoritas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, setiap pulau, ribuan pulau yang ada Tuhan, setiap provinsi, bahkan sampai ke desa-desa dan pelosok kabupaten sekalipun. Roh-Mu menguasai Indonesia Tuhan, biar lawatan Tuhan semakin nyata. Lewat setiap gereja-gereja Tuhan yang menjadi berkat bagi kota dan bangsa, kami berdoa biar gereja Tuhan berdiri, unity bersatu Tuhan, dalam penyelesaian amanat agung Great Commission ya Bapak, sebagai pesan-Mu Tuhan bagi setiap gereja Tuhan hari-hari terakhir ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari teman-teman, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Thank you ya udah join YCSC online service. Thank you semua. Thank you Kak God bless ya. Robi. Thank you teman-teman.
teman-teman udah join. Sehat buat teman-teman semua. Haleluya. Semua baik, teman-teman, sehat semua ya. Baik, puji Sehat Tuhan. kok. Waduh, besok udah pada di rumah lagi dong nih kerjanya ya. 70. Kantor pada benar 75%, benar. Dia work nih from home. Benar ya? Betul. Semua ya. Sama Ya. semua kok. Ya kita ikutin aja dah ya, tuntunan Tuhan deh ya. Iya kok. Hari ini berapa ya COVID ya? Kemarin 10.000 lebih kan. Hari ini udah ada update-annya emang ya? Tiap sore sih, cuman saya belum tahu. Ya kali 3 kali ya kalau kalau yang akuratnya mungkin. Karena memang banyak yang nggak ke data maksudnya, iya kan? Gitu. Itu kok Ino gugus tugas COVID. Gugus tugas Kenapa COVID. tadi? Kenapa sih tadi kok? Kak Robin nanya apa tadi? Hari ini Hari ini COVID berapa? 10.000. Oh 10.000 lebih lagi hari ini. 10.000 berapa tadi ya? 10.000-an deh tadi. Oke, teman-teman semua. 10.000-an ditambah pesawat Sriwijaya jatuh. Hah, serius? jatuh apa hilang? Iya. Hilang Jatuh kan? tadi. Baru tahu. Terakhir infonya di Kepulauan Seribu ada orang lihat pesawat jatuh terus meledak. Waduh. Gimana itu, Kayaknya no? confirm hilang deh. Oh, Jakarta Soalnya udah ketemu Pontianak nih puing-puing. katanya Juan ya. Wow. Jakarta Pontianak. Semoga nggak bener sih, cuman tadi udah dikonfirm ada orang lihat pesawat jatuh. Oh, gitu. Udah ada- ketemu beberapa puingnya sih katanya. Detik udah ada nih beritanya. Hati-hati Hilang lah ya. kontak. Stay safe guys. Semua. Oh iya, saya mau pengumuman mungkin buat teman-teman Radian ya semua sama ini apa teman-teman pengerja aktivis. Coba kita mau fellowship ya untuk awal tahun ya mungkin ya buat teman-teman. Nanti coba di grup ya. Dino bisa coba tanya no sama Eca bareng di list ya. Mau hari apa, kapan bisanya. Yang penting kan Oke. yang pasti nggak Selasa Kamis kita ada rumah doa ya. Selasa Kamis berarti di luar hari itu tuh ya kapan mau hari apa bisanya kita fellowship ya. Online fellowship ya lewat Oke, Zoom ya teman-teman. Oke semua jaga kesehatan ya. Baik-baik ya Iya. teman-teman semua ya. Oke, siap Kak Robin kok. dan teman-teman Selamat juga fellowship. kesehatan. Selamat fellowship ya. Saya izin dulu ya, pamit dulu ya. Thank you, God Korobi. bless semua, sukses God bless. 2021 ya. Amin. Amin. God bless semua ya. God bless. Gak boleh. Dangdutan guys. Vidya sama Juga sinyalku parah banget. Vidya Bibi kita nggak jadi hari ini dulu ya. Guys, God bless. Happy day. Dadah. Padahal aku udah mau mengusir kebosanan. Udah gila, aku pengen ketemu orang. Ya udah kita nongkrong di sini aja. Maaf nggak jadi Bibi sama Vidya ya. Kita di hari Minggu aja kayaknya. Nanti soalnya Rehal juga masih Minggu besok, Kak. syuting. Iya, nanti aku nanya di grup kreatif deh. Kenapa aku mau ketemu teman aku? Gimana maksudnya? Ih, besok mau pergi. Sebelum PSBB ya? Wow. Enggak, aku enggak PSBB, Kak. Aku ke kantor justru. Hah, iya. Kantor Kantor kamu nggak ada pembatasan. Di jadwal gitu. Kayak hari apa, Oh. ini gitu. Tapi nggak apa-apa, aku udah gila. Aku lebih takut gila daripada COVID. Tau nggak sih, aku bener udah gila, Kak. Ya Tuhan. Kenapa kamu gila? Kamu kan udah buang-buang barang kamu. Apa? Kan kamu udah buang barang-barang kamu. Bukan, Kak. Aku nggak tahu, Kak. Bener-bener di kosan aku tuh lorongnya nggak ada orang. Jadi aku sendiri. Pada cabut dari kosan. Iya, bayangin aku mau ngomong sama siapa. Kira aku kayak ke salon gitu. Jadi aku ngobrol Ya sama salon ampun. gitu. Karena aku nggak tahu. Kalau video call tuh kayak nggak cukup tuh, aku gila sih. Ya ampun, yaudah ke rumah Kenneth aja. Ke rumah Kenneth. Nat, Ban- gue ke rumah lo ya. Bantuin nyapu ngepel. Astagfirullah. Kebetulan kekurangan asisten. Kayak Ocean. Itu Han Ji Pyong lagi ngapain Han Ji Pyong? Gimana? Kepilihan. Oh, Iya Bukan udah di Bandung, gondrong, ya, Bil. iya.
Bete banget poni gue kena mata terus pakai bandu aja. Bando, ya ampun. Sama udah capek gue dipanggil kaseto, udah gue pakai ini aja. Kaset. Kaset.